hari lah sebelum mau berangkat yang ke Parapat ya. Jadi saya terancam nggak ikut lah pada saat itu karena ada suatu insiden ya, yaitu yang terjadi kepada anak kami Kislew Anugrah ya. Kami ditelepon, ya ditelepon mamanya pada saat itu. Entah apa yang diterima mamanya langsung panik ini segala macam, ayo dulu cepat katanya seperti itu ya. Terus keluarkan sepeda motor, keluarkan kereta, langsung kami pergi ya. Rupanya sampai di TKP tempat kejadian perkara ya. Sampai di sana saya lihat anak saya meringis ya. Saya masih mau marah sama anak saya ini, sebab orangnya memang lasak orang yang saya mau marah. Tapi ketika pas saya lihat tangannya sudah patah, saudara dikasih sudah tengok begini dia, saya langsung gini, saya langsung cium, langsung tong, entah mau bilang apa nggak ngerti, tapi satu langsung terbesit dalam hati saya, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Saya langsung buat kembali, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Ini pun Tuhan izinkan terjadi. Ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Jadi saya berkata dalam hati, terserah mula Tuhan. Terus kalau tukang kusut katakan ini sudah patah, bawa saja ke dukun patah katanya. Jadi kami larikan karena sudah panik, kami larikan ke dukun patah. Di dukun patah sudah diluruskan. Habis diluruskan, kami kembali dari sana. Dari dukun patah kami datang ke gereja, karena tetap seperti yang dulu-dulu yang sering saya katakan, sering saya utarakan, bahwa hamba Tuhan itu adalah dan bahwa solusi juga bagi jemaatnya. Saya selalu bertanya, kayak mana mak? Kayak kemana ini? Ke rumah sakitnya atau tetap ke dukun patah? Kami tanya, abang sebaiknya bawa ke rumah sakit lah katanya. Jadi kami bawa ke rumah sakit sendiri. Ya singkat cerita, dirawatlah di sana. Jadi saya berpikir kalau sampai hari Senin anak saya ini masih di rumah sakit, pastilah saya tidak bisa ikut ke Parapat, begitulah. Tapi ternyata hari Sabtunya sudah diperbolehkan pulang. Jadi saya tanya mamanya, nanti ini kemana bisanya mama jaga bisanya itu katanya. Jadi mamanya juga terima kasih buat mamanya. Apapun yang saya lakukan kalau untuk Tuhan, mamanya juga selalu mendukung 100% ya. Biarpun dia kalau 4 anak-anak ini dia sendirian di rumah, dia kewalahan mengurusnya karena kita semua sama tahu kayak mana anak kami yang empatinya, tahu semua kan bagaimana lasak-lasaknya kan, luar biasa ya, pusing. Tapi itu kan tetap istri saya mendukung. Kalau untuk kemuliaan Tuhan istri saya mendukung 100%. Jadi bolehlah saya ikut di sana ya. Banyak juga hal yang saya pikirkan saat ikut ke sana. Saya juga nanti mau ke Jakarta, mau menghadiri pernikahan itu saya. Sementara ada juga yang mau saya tutupi, banyak yang saya tutupi. Secara manusia ada mana yang kita ini? Ya, dibalik semuanya itu kan banyak yang saya pikirkan. Ada yang harus saya tutupi, dan yang mau saya tutupi itu bisa dikatakan lumayan lah dibanding mata pencarian, kira-kira begitu. Tapi saya juga berusaha tetap senang, berusaha tetap tenang ya, karena juga ada nyanyian kita, biarlah aku tenang walau dalam lembah kekelaman, biarlah aku damai biarpun banyak tantangan. Begitulah dalam hati saya ya. Jadi saya tetap tenang. Rupanya Tuhan cukupkan semua, terselesaikan semua dalam bulan ini ya. Itu semua kami rasakan karena berkat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya ya. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, saya sangat bersuka cita di mana saya boleh ikut itu yang ke Parapat, yang diklat ya. Saya sangat diberkati di sana saudara kita. Saya merasakan yang belum pernah saya rasakan ya. Selama ini saya pikir itu saya sudah bertobat. Rupanya setelah di sana saya perlu bertobat, belum bertobat ya. Jadi berarti itulah mungkin yang dikatakan dibaharui hari demi hari, hari demi hari dibaharui. Jadi yang bertobat perlu bertobat lagi, yang bertobat perlu bertobat lagi ya, menuju kesempurnaannya. Saya merasa, iya Tuhan, banyak lagi rupanya yang mau saya ubah, banyak lagi yang saya berubah ya. Karena di sana itu harus berubah supaya mendapatkan kemajuan dalam iman kita ini, dalam kerohanian kita harus berubah. Kita semua mau tidak mau harus berubah. Karena kalau tidak berubah pasti akan terseret ya. Terseret kemana?
kita sudah tahu ya, semua terseret kemana kita kalau memang tidak berubah. Jadi hari demi hari kita harus berubah. Itulah yang terbesit dalam kehidupan saya. Saya juga berusaha untuk mengubahnya. Dan mungkin istri saya juga boleh lihat ya. Saya juga dikatakan semalam yang kalau salah, saya merasa ada loh perubahan Bapak semenjak pulang dari sana ya. Saya diam aja memang ketawa saja ya. Ya puji nama Tuhan lah. Pikirku kalau istri saya juga boleh merasakan ya. Ini bukan puji diri ya, tapi kesaksian supaya kita sama-sama membangun satu dengan yang lainnya. Saya bukan mau puji-puji diri di sini ya. Mohon maaf saudara yang kekasih ya. Bukan itu maksud saya ya. Istri saya berkata seperti itu, ya puji Tuhan lah. Kalau istri saya juga bisa merasakan, saya ada berubah ya. Dan kita sama-sama, saya juga akan berusaha tetap mau berubah ya. Itulah saudara yang dikasih. Dan itu saya juga di sana yang menikah itu tidak apa-apa Pak kalau nggak datang, kalau nggak bisa datang. Sementara tiket udah diambil PB, tapi mereka juga rela saya nggak datang gara-gara kejadian sama anak saya ini. Tapi itu pun tetap bisa saya hadiri. Di sana pun berjalan dengan lancar semua ya. Sebelumnya beberapa lama sebelumnya memang saya sudah bawa dalam doa terus bawa dalam doa. Jadi saya yakin percaya itu adalah jawaban doa semua karena campur tangan Tuhan berjalan dengan baik. Dan anak kami ini juga di Dewa Anugerah karena tangan itu adalah menunjukkan perbuatan. Tangannya yang dipakai selama ini memakai HP, saya juga melihat dan saya yakin lewat ini semua anak kami di Dewa Anugerah ini pasti ada perubahan. Dan tolonglah Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan imam-imam dan seluruh sidang jemaat Tuhan supaya dibawa dalam doa supaya anak-anak kami ini semakin takut akan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Itulah kesaksian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Haleluya. Itulah juga